Halo anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Pak Ardi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika, yaitu pecahan senilai. Ada 4 materi yang akan kita bahas hari ini. Materi matematika pertama kita adalah menentukan pecahan senilai atau tidak senilai. Caranya seperti ini. Di sini ada soal 1/2 titik-titik 4/8. Maksud dari soal ini adalah apakah 1/2 itu senilai atau tidak senilai dengan pecahan 4/8. Nanti kalau senilai kita kasih tanda sama dengan. Kalau tidak senilai, kita kasih tanda sama dengan tapi dicoret. Nah, kita langsung ke caranya. Dilihat 1/2 apakah senilai atau tidak senilai dengan 4/8. Kita lihat masing-masing pembilangnya. Nah, di sini ada 1, sedangkan pecahan yang satunya pembilangnya adalah 4. Nah, 1 supaya menjadi 4 dikali berapa? Dikali 4, iya 1 supaya menjadi 4 yaitu adalah dikali 4. Nah, atas kali 4 maka bawah juga harus dikali 4. Nah nih penyebutnya 2 juga harus dikali 4. Apakah 2 dikali 4 hasilnya 8? Kalau hasilnya 8 maka pecahan ini termasuk senilai. Tetapi apabila 2 dikali 4 itu hasilnya bukan 8, maka pecahan ini tidak senilai. 2 kali 4 berapa? Ya, betul 8. Karena benar 2 kali 4 adalah sama dengan 8, maka 1/2 adalah pecahan senilai. Kita tulis sama dengan. Senilai dengan 4/8. Kita lanjut nomor 2. Caranya seperti tadi. Kita lihat pembilangnya terlebih dahulu. 2 dan 6. 2 supaya menjadi 6. 2 supaya menjadi 6 dikali berapa? Dikali 3. Ya, dikali 3. 2 supaya menjadi 6 adalah dikali 3. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Atas kali 3 maka penyebutnya yang bawah ini juga harus dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya apakah 9? Kalau hasilnya memang benar 9, maka ini adalah pecahan senilai. Tetapi apabila hasilnya 3 kali 3 itu bukan 9, maka ini tidak senilai. 3 kali 3 berapa? Iya, betul 9. Maka ini adalah pecahan senilai. 2/3 itu senilai. Kita kasih tanda sama dengan. Senilai pecahan 6/9. Sekarang kita soal nomor 3. Sama, lihat dulu pembilangnya. 1 dan 5. 1 supaya menjadi 5 dikali berapa? Dikali 5. 1 supaya menjadi 5 yaitu dikali 5. Karena 1 kali 5 sama dengan 5. Nah, atas dikali 5 maka bawah juga harus dikali 5. Ya, 2 dikali 5 sama dengan 8. Apakah betul 2 dikali 5 itu sama dengan 8? Tidak, Pak. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Oh, berarti bukan 8 ya. Maka ini tidak senilai. 2 dikali 5 itu harusnya 10. Sedangkan ini angkanya 8. Maka ini tidak senilai. Jadi kita tulis di sini sama dengan dicoret. Jadi 1/2 tidak senilai dengan 5/8. Nah, kita lanjut ke materi kedua kita, yaitu melengkapi sebuah pecahan menjadi pecahan senilai. Biasanya model soalnya seperti ini. Nih, 2
per 4 sama dengan titik-titik 2/12. Jadi 2/4 itu senilai dengan berapa per 12. Caranya kita lihat dulu yang sama-sama sudah diketahui apa? Penyebut atau pembilangnya? Penyebutnya ya, kita lihat yang sudah sama-sama diketahui adalah penyebutnya. Kita lihat 4, sedangkan yang di sini 12. 4 supaya menjadi 12 dikali berapa? 4 supaya menjadi 12 dikali berapa? Kali 3. Ya, dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. Yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. Berapa? 2 kali 3 berapa? 6. Ya, kita tulis 6. Jawabannya adalah 6/12. Jadi 2/4 itu senilai dengan 6/12. Kita lanjut soal nomor 2. 2 per titik-titik itu senilai dengan 6/9. Caranya sama, kita lihat dulu. Yang sama-sama diketahui apanya dulu? Penyebut atau pembilangnya? Ya, pembilangnya. Kalau yang nomor 2 ini adalah pembilangnya. Di sini sudah diketahui pembilangnya 2, di sini 6. Sama kayak tadi, 2 dikali berapa supaya menjadi 6? Dikali berapa? Dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang atas dikali 3, maka yang bawah dikali 3. Berapa kali 3 sama dengan 9? 3, Pak. Iya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka ini jawabannya 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Paham anak-anak? Ya, kita lanjut ke materi matematika ketiga kita hari ini, yaitu menyebutkan pecahan yang senilai dari suatu pecahan. Terdapat soal seperti ini. Sebutkan 2 pecahan yang senilai dengan 1/2. Caranya kita tulis dulu 1/2. Nah, kita tulis sama dengan berapa tadi mintanya? 2 pecahan yang senilai dengan 1/2. Maka sama dengan strip sama dengan strip. Ya, karena mintanya 2, maka stripnya ini cuma 2 saja. Caranya adalah seperti ini. Kita lihat 1/2. Yang atas dulu, yang pembilangnya dulu. Kita kalikan 2. Paling gampang kali 2 saja, tidak apa-apa. Dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2, Pak. Iya, kita tulis di sini 2. Nah, atas kali 2, bawah juga dikali 2. Nah, atas kali 2, bawah juga kali 2. 2 kali 2 berapa? 4, Pak. Iya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tulis di sini. Jadinya 2/4. Nah, kita lanjut kurang 1 lagi. Sama seperti tadi, kita kalikan 2 lagi. Nah, 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4, Pak. Iya, kita tulis 4 di sini. Nah, atas kali 2, bawah juga harus dikali 2. 4 kali 2 berapa? 8, Pak. Iya, kita tulis 8 di sini. Jadi, kita sudah menemukan 2 pecahan yang senilai dengan 1/2, yaitu 2/4 dan 4/8. 2/4 dan 4/8. Soal yang kedua, sebutkan 3 pecahan yang senilai dengan 1/3. Wah, ini sama dengan tadi. Kita tulis dulu 1/3. Nah, mintanya berapa soalnya? 3 pecahan, Pak, yang senilai dengan 1/3. Maka sama dengan strip 1, sama dengan strip, berarti 2, sama dengan strip 3. Karena mintanya 3 pecahan, maka stripnya 3. Nah,
Sama seperti nomor 1 tadi, kita lihat pembilangnya dulu. Kita kali 2 dulu. Berapa dikali 2? 1 dikali 2 sama dengan 2. Atas kali 2, bawah juga dikali 2. 3 kali 2 berapa? Sama dengan 6, Pak. Iya, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadinya 2/6. Lanjut lagi, dikali 2. Yang atas dikali 2 sama dengan 4. Yang bawah juga harus dikali 2. 6 kali 2 berapa? 12, Pak. Iya, 12. Jadinya 4/12. Ketemu lagi 4/12. Lanjut, karena mintanya 3 pecahan yang senilai, maka kurang 1 lagi. Atas dikali 2 lagi. Berapa 4 kali 2? 8, Pak. Iya, 8. Bawah dikali 2 berapa? 12 dikali 2 24. Iya, 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi kita sudah ketemu 3 pecahan yang senilai dengan 1/3, yaitu 2/6, 2/6, 4/12, dan 8/24. 2/6, 4/12, dan 8/24. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita lanjut ke materi keempat atau materi terakhir kita hari ini. Ya anak-anak ya, yaitu adalah menyederhanakan pecahan. Terdapat soal, sederhanakanlah pecahan 4/8 menjadi pecahan paling sederhana. Caranya adalah kita tulis dulu 4/8 sama dengan jeret. Nah, kita tulis seperti ini, 4/8 sama dengan jeret. Nah, sebuah pecahan menyederhanakannya adalah dengan cara membagi dengan suatu bilangan, di mana bilangan tersebut dapat membagi baik pembilang maupun penyebutnya. Kalau misalkan tidak ketemu bilangan tersebut, maka pecahan tersebut sudah menjadi pecahan paling sederhana. Sekarang kita bagi dulu dengan bilangan yang paling kecil setelah 1, yaitu 2. Pembilangnya dulu, kita bagi 2 bisa? 4 bagi 2 bisa? Bisa, Pak. Ya. Yang penyebutnya, apakah bisa dibagi 2? 8 bagi 2 bisa? Bisa. Maka kita bisa membagi dengan 2. 2 bisa kita pakai. 4 dibagi 2, 8 dibagi 2. Berapakah 4 dibagi 2? 2, Pak. Kita tulis 2 di sini. 8 bagi 2 berapa? 4. 4 kita tulis di sini. 2/4. Apakah ini sudah paling sederhana? Kita coba dulu. Apakah ada bilangan pembagi lain yang bisa membagi 2 dan 4? Coba kita bagi bilangan di atas 1, yaitu 2. 2 dibagi 2 bisa? Bisa, Pak. 4 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Maka masih bisa disederhanakan. 2 dibagi 2. Yang bawah juga 4 dibagi 2. 2 bagi 2 berapa? 2, Pak. Kita tulis di sini. 2 bagi 2 berapa? 1. Maaf, Pak Ardi keliru tadi. 2 bagi 2 berapa? 1. Kita tulis 1 di sini. 4 dibagi 2 berapa? 2, Pak. Iya, 2. Nah, Pak, masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? Kita coba lihat. Kita bagi dengan bilangan di atas 1. 1 tidak boleh ya, di atas 1 ya, minimal ya. Berarti berapa? 2. 1 dibagi 2 bisa tidak? Tidak, Pak. Iya, maka kalau salah satu tidak bisa dibagi dengan atau tidak ada bilangan yang bisa membagi keduanya, maka ini sudah paling sederhana. Jadi bentuk paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Kita lanjut, guys. Sederhanakanlah pecahan 12/8 menjadi pecahan paling sederhana. Kita tulis lagi 12/18. Sama seperti tadi, kita kasih garis dulu biar gampang. Yuk. Bagi dengan bilangan di atas 1 dulu berapa? 2.
12 bagi 2 bisa? Bisa, Pak. 18 bagi 2 bisa? Bisa, Pak. Maka kita bagi 2. Nah, 12 bagi 2 6, Pak. Iya, kita tulis 6. 18 bagi 2 berapa? 9, Pak. Iya, kita tulis 9. Nah, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Kita lihat. Dibagi 2, apakah bisa? 6 bagi 2 bisa, Pak. 9 bagi 2 tidak bisa, Pak. Berarti tidak bisa disederhanakan. Coba kita bagi lagi dengan angka di atas 2. Berapa? 3. 3, Pak. Ya, kita bagi 3. 6 bagi 3 bisa? Bisa. 9 dibagi 3 bisa? Bisa. Jadi masih ada yang bisa membagi keduanya. Maka kita tulis bagi 3. Dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa? 2, Pak. Iya, ditulis 2. 9 dibagi 3 berapa? 3, Pak. Iya, ditulis 3. 2/3. Sudahkah paling sederhana? Kita tes. Dibagi 2. Yang atas bisa, yang bawah bisa tidak? Tidak bisa, maka tidak dipakai. Kita bagi angka di atas 2 berapa? 3. Di atas dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa. Yang bawah bisa, tapi kan harus kedua-duanya. Maka bilangan ini sudah paling sederhana. Jadi jawabannya 2/3.